Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia siapapun dia pasti menginginkan kebaikan-kebaikan, menginginkan kebaikan untuk urusan pribadinya, menginginkan kebaikan untuk urusan keluarganya, untuk urusan ekonominya, ingin kebaikan urusan dunia, ingin kebaikan urusan akhirat. Kalau dia seorang pedagang, tentu dia ingin menjadi pedagang yang urusannya dipenuhi dengan kebaikan. Kalau dia petani, tentu dia ingin menjadi petani yang urusan pertaniannya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Siapapun dia tanpa kecuali, yang rakyat, yang pejabat, yang di kota, yang di desa, yang laki-laki, yang wanita, tanpa kecuali ingin datang dalam hidupnya kebaikan-kebaikan. Maka jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu siapa yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan itu siapa? Yang bisa mendatangkan kebaikan untuk urusan pribadi,
untuk urusan keluarga, untuk urusan rumah tangga, untuk urusan apa saja. Ternyata satu-satunya yang bisa mendatangkan kebaikan hanya Allah. Jadi yang namanya kebaikan dan sebaliknya keburukan, ini betul-betul yang menentukan hanya Allah. Yang bisa mendatangkan hanya Allah. Sebagaimana siang datang siang karena didatangkan oleh Allah, datang malam karena didatangkan oleh Allah. Hidup dari Allah, mati dari Allah, sehat dari Allah, sakit dari Allah, terang dari Allah, hujan juga hanya semata dari Allah. Maka di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, itu disebutkan Nabi bersabda yang mafhumnya, kalau malam hari turun hujan, maka pagi harinya manusia terbagi dua golongan. Sebagian mengatakan mutirna binau'i kadza, kita ini datang hujan karena memang sudah musim penghujan. Lihatlah di langit sudah muncul bintang, tanda datang musim hujan. Jadi musim hujan itu karena datang sebab musim penghujan. Maka Nabi bersabda, orang yang meyakini seperti ini, punya keyakinan seperti ini, hujan datang karena musim, diyakini dari lubuk hati terdalam, ini golongannya orang yang iman kepada musim, kufur kepada Allah pencipta pengatur musim. Jadi keliru itu. Hujan itu bukan datang karena musim hujan, tetapi datang semata-mata karena didatangkan oleh Allah. Wa in min syai'in illa indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Apa saja yang terjadi di alam semesta, di langit, di bumi, di lautan, di daratan, yang kaitan dengan tumbuhan atau hewan-hewan, apa saja datang itu karena didatangkan oleh Allah, dari khazanahnya Allah, menurut ukuran yang ditentukan oleh Allah. Maka yang benar itu adalah orang yang punya keyakinan hujan datang dari Allah, didatangkan oleh Allah, dari khazanahnya Allah, menurut ukuran yang ditentukan oleh Allah. Inilah orang yang yakinnya lurus, yakin kepada Allah, tidak yakin kepada musim. Tetapi jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita mulai SD sampai SMP, sampai SMA, sampai perguruan tinggi, ini kadangkala diajari pelajaran-pelajaran aneh. Katanya di sekolah itu anak-anak itu diajari oleh guru-gurunya atau oleh sebagian gurunya, wahai anak-anak, ketahuilah hujan itu datangnya dari awan. Sedangkan awan itu dari uap air lautan. Sedangkan uap itu dari air lautan. Sedangkan air lautan adalah dari hujan. Hujan dari awan, awan dari uap, uap dari air lautan dari hujan, hujan dari awan, awan dari uap, uap dari air lautan dari hujan, hujan dari awan, awan dari uap. Muter aja tidak ada habis-habisnya. Jadi itu hanya sebagaimana
ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya telur adalah dari ayam dan ayam adalah dari telur. Telur dari ayam, ayam dari telur, telur dari yang muterkan itu siapa? Yang memulai pertama kali itu siapa? Tentulah pasti ada yang memuterkan dan ada yang memulai pertama kali. La ilaha illallah. Ya Allah Subhanahu wa taala, itu kalau sampai masuk menjadi keyakinan, itu betul-betul menjadi pelajaran yang buruk. Orang hanya diajari muter dari makhluk ke makhluk, dari makhluk ke makhluk, tidak pernah kepada Khalik pencipta pengatur makhluk. Akhirnya bingung, akhirnya putus asa, akhirnya gantung. Jemaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dai-dai, wali-wali, orang-orang yang dekat dengan Allah, yang dicintai oleh Allah, mengajarkan keyakinan yang benar. Keyakinan bahwa makhluk itu tidak bisa apa-apa kecuali diapa-apakan oleh Allah. Bahkan makhluk itu tidak bisa wujud kecuali diwujudkan oleh Allah. Adanya bergantung kepada Allah, setelah ada juga bergantung kepada Allah. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan, kamu melihat manusia seperti bergerak sendiri-sendiri kesana kemari, hewan makhluk-makhluk seperti bergerak sendiri-sendiri kesana kemari. Tidak, bukan seperti itu. Itu semuanya digerakkan. Sesungguhnya di setiap ubun-ubun makhluk hidup ada benang-benang gaib tersambung ke langit. Kenapa diam? Karena dibiarkan. Kenapa gerak? Karena digerakkan. Kenapa hidup? Karena dihidupkan. Kenapa melek? Karena dimelekkan. Kenapa ngantuk? Karena dibikin ngantuk oleh Allah. Sudah dalam bahaya, mubayyinya bunga teriak-teriak bisa ngontak ngantuk saja. Karena apa? Karena dibikin ngantuk oleh Allah. Akbar. Mata itu nempel di kepala kita, tetapi yang menguasai dan menentukan mata adalah Allah. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pelajaran para nabi, para rasul. Pelajaran keyakinan, meluruskan keyakinan. Tetapi masalah ngantuk ini, kalau ngantuknya dai itu kadang kala ajib. Jadi satu jamaah diceritakan diberangkatkan ke Amerika dari India sana tahun 80-an dulu. Susah nyari masjid, susah nyari orang Islam, maka jamaah itu berjalan, tidak ketemu masjid, jalan kaki. Akhirnya karena kelelahan mereka istirahat di pinggir jalan, di bawah pohon, lalu taklim. Mungkin karena kelelahan, sementara yang taklim itu membaca kitab taklim keras-keras, makmurnya itu pada ngantuk, teklak-tekluk. Tidak seperti Ahbab dari Bogor ini. Tidak pernah ngantuk ketika taklim, kecuali sedikit. Ngantuk itu. Maka tiba-tiba ada orang lewat pakai celana pendek, pakai kaos naik sepeda, balik lagi, lewat lagi, balik lagi, lewat lagi, balik lagi. Hanya dipanggil sama jamaah itu, Pak, sini. Kenapa kamu kok lewat-lewat saja? Sini, mau datang. Ini duduk ini, kita bacakan kitabullah, sunnah Rasulullah. Nanti kita terjemahkan dalam bahasa kamu. Akhirnya dia duduk di situ. Tidak lama kemudian ketularan yang ngantuk. Ikut ngantuk pula. Bahkan tidur lelap. Bahkan sampai taklim selesai masih tidur saja. Dibangun.
Begitu dibangunkan, terima kasih. Sudah ada apa? Saya bisa tidur. Loh kenapa? Saya ini sudah berminggu-minggu tidak bisa tidur, bahkan berbulan-bulan tidak bisa tidur. Datang ke dokter, dikasih obat, disuntik, dikasih pil, tetap tidak bisa tidur. Coba bayangkan, ada orang bingung tidak bisa tidur, ada orang bingung tidak bisa tidak tidur. Loh kenapa? Saya ini, kamu tahu saya ini termasuk orang paling kaya di daerah ini. Pabrik banyak, bisnis banyak, tapi saya ini stres, pusing. Saking pusingnya, tadi pagi saya keluar naik sepeda mau bunuh diri. Tetapi lihat kamu itu saya heran. Ini ada temannya baca buku keras-keras kok bisa tidur. Lah sedangkan saya sudah minum pil tidur tetap tidak bisa tidur. Akhirnya penasaran. Lah ternyata saya ikut ketularan tidur. Coba yang muliakan. Ringkas cerita, dia ditarget, diajak bicara, terbuka hatinya, dapat hidayah masuk Islam. Bahkan langsung ikut keluar bersama jamaah. Jadi ahbab itu tidurnya aja dapat jadi sebab hidayah. Maka jangan main-main sama ahbab. Sama ahbab itu jangan main-main. Tidurnya sebab hidayah, apalagi meleknya. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang diajarkan oleh baginda Muhammad ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Meluruskan keyakinan. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah. Tanamkan dalam dirimu keyakinan kepada la ilaha illallah. Jadikan hidupmu mengikut panduan la ilaha illallah. Tuflihu. Niscaya kamu menjadi orang yang bahagia, mulia, sukses dunia, sukses akhirat, yang kekal abadi, yang selamanya. Bagaimana tidak? Sedangkan apabila engkau ini hidup ikut panduan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu maknanya kamu itu sedang membangun hubungan yang baik dengan Allah. Maka orang yang membangun hubungan yang baik dengan Allah akhirnya dicintai oleh Allah. Sedangkan Allah penguasa langit, penguasa bumi, penentu dunia, penentu akhirat. Kalau dicintai oleh Allah, beres masalah. Fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi alaihi. Nabi bersabda menceritakan firman-Nya Allah, seorang hamba selalu taat kepada Allah, ngamalkan yang wajib, kemudian menyempurnakan dengan amalan-amalan sunnah, hatta berubah, akhirnya dicintai oleh Allah. Akhirnya dicintai oleh Allah. Lah kalau sudah dicintai oleh Allah, sebagaimana firman Allah, fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku menjadi telinga yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, mata yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, tangan yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu alladhi yamshi alaihi, kaki yang dengannya dia berjalan. Maknanya kata para ulama, apa saja yang diucapkan, yang dikerjakan selalu benar, selalu tepat, selalu mendatangkan cintanya Allah, mendatangkan ridhonya Allah. Apa saja yang diucapkan, dikerjakan, dimanapun dia, kapanpun dia, selalu ditolong, dijaga oleh Allah. Beres.
Tetapi sebaliknya yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau tidak mau mengamalkan agama, tidak taat kepada Allah, tidak mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, maka sungguh dia itu dalam bahaya yang sebesar-besarnya. Hidupnya 60 tahun, 70 tahun hidup maksiat menentang Allah itu betul-betul hidup yang mengerikan. Kenapa? Karena dia itu akan menghadapi murkanya Allah. Sedangkan langit miliknya Allah, bumi miliknya Allah, dunia miliknya Allah, akhirat miliknya Allah. Mau lari kemana kamu itu? Berani durhaka bermaksiat kepada Allah. Maka tidak ada jalan bagi orang yang maksiat kepada Allah kecuali satu saja, bertaubat dan kembali kepada Allah. Yang akan Allah Subhanahu wa taala, maka meluruskan keyakinan. Ini betul-betul perkara yang nomor satu yang harus kita usahakan siang malam. Jemaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah kita ini menyadari, memahami bahwa semuanya itu dari Allah, termasuk kebaikan-kebaikan itu yang mendatangkan juga hanya Allah, maka sebagaimana dikatakan oleh para ulama, sesungguhnya kebaikan-kebaikan di dunia dan juga kebaikan-kebaikan setelah dunia, di kubur, di mahsyar, di mizan, di sirat, di akhirat yang kekal abadi yang selamanya, itu oleh Allah digantungkan kepada amalan-amalan. Idza saluhal iman saluhatil a'mal, wa idza saluhatil a'mal saluhatil ahwal. Apabila iman baik, maka akhirnya akan mendatangkan amalan-amalan yang baik. Dan apabila iman telah baik, amalan telah menjadi baik, maka akhirnya setelah itu Allah akan datangkan keadaan-keadaan yang baik. Sebaliknya, idza fasadal iman fasadatil a'mal, wa idza fasadatil a'mal fasadatil ahwal. Kalau iman rusak, maka akhirnya mendatangkan amalan-amalan yang rusak. Dan manakala iman telah rusak, amalan-amalan rusak, akhirnya Allah datangkan keadaan-keadaan yang rusak. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan dalam banyak riwayat bagaimana dulu di alam semesta itu baik semuanya. Saking baiknya keadaan di dunia ini, itu pohon itu semua buahnya itu enak, lezat, manis, gurih. Pokoknya semua buah itu enak dimakan. Tidak ada buah yang sepat, yang masam, yang pahit, apalagi yang bikin orang keracunan, itu tidak ada. Bahkan tidak ada pohon yang bikin orang gatal-gatal, itu pun tidak ada. Bahkan tidak ada pohon yang bikin orang keracunan, tidak ada. Pohon berduri juga tidak ada. Jadi baik semuanya. Sehingga terjadi kemaksiatan yang pertama kali, itu manakala Qabil membunuh Habil. Maka begitu terjadi kemaksiatan, keburukan pertama kali di dunia, langsung berubah keadaan. Muncul pohon yang berduri, muncul pohon yang buahnya pahit, masam, muncul pohon yang bikin gatal-gatal, muncul pohon yang bikin orang keracunan. Kapan itu? Yaitu ketika terjadi kemaksiatan pertama kali di muka. Jadi menurut Allah SWT, keburukan-keburukan yang dilakukan oleh seseorang itu akan berpengaruh kepada alam semesta ini. Sebaliknya melihatkan Allah Subhanahu wa taala,
Apabila iman baik, maka datang amalan-amalan baik. Dan apabila amalan-amalan baik, maka dengannya Allah datangkan keadaan-keadaan yang baik. Maka diceritakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, itu disebutkan bahwa nanti menjelang hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, di mana Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu mimpin umat ini kembali berbondong-bondong mengamalkan agama. Yaksirus solib, menghancurkan salib-salib. Jadi orang-orang di luar sana mengatakan Yesus salib, itu nanti Nabi Isa alias yang orang menyebutnya Yesus itu akan mimpin menghancurkan salib. Yaksirus solib wa yaqtulul khinzir, babi-babi dimusnahkan, yang haram-haram dimusnahkan. Wa yadha'ul jizyah, pajak, pungutan, tarian dihapus semuanya. Maka pada waktu itu berbondong-bondong orang itu mengamalkan agama. Masjid-masjid penuh dengan jamaah. Azan belum dikumandangkan, jamaah sudah penuh sampai serambi luar. Majelis-majelis taklim ramai, majelis-majelis zikir ramai, madrasah-madrasah penuh, jamaah-jamaah dakwah itu membanjir di mana-mana, sehingga orang daftar mau keluar 40 hari oleh Tinkasgo dikatakan masjid penuh, kamu harus nunggu 1 tahun. Makin banyaknya jamaah. Orang daftar 4 bulan, masih penuh, kamu harus nunggu 5 tahun. Bukankah itu yang terjadi pada amalan ibadah haji? Dulu tahun 90-an, daftar tahun ini, berangkat tahun ini. Daftar sekarang, berangkat sekarang. Hari ini kita daftar haji tahun ini untuk berangkat menunggu 20. Berapa tahun? 20. Hah? 11 tahun. Hari ini orang bisa daftar 4 bulan, daftar sekarang, berangkat sekarang. Nanti ketika manusia berbondong-bondong dakwah, daftar sekarang, nunggu 5 tahun. Bagaimana? Mati. Ya udah, karena Allah SWT, dan itu diceritakan, wa yafidul mal hatta la yaqbalahu ahad. Ketika amalan baik, akhirnya keadaan itu baik. Begitu keadaan baik itu berkah di mana-mana. Orang di mana-mana mengeluh terlalu banyak uangnya. Orang di mana-mana mengeluh terlalu banyak duitnya. Maka pagi-pagi datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa Pak? Ini tolong uang saya 1 tas ini diterima. Saya sudah putar-putar seminggu cari orang yang terima sedekah, saya tidak mau. Tolong diterima. Yang punya rumah mengatakan, maaf, saya bahkan sudah putar-putar 1 bulan saya ada terima sedekah saya. Ya fidul mal hatta la yaqbalahu ahad. Jadi di mana-mana itu kemakmuran itu meluber, sehingga susah cari orang yang mau terima sedekah. Ya Allah. Wa hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Bahkan orang itu lebih suka salat 2 rakaat daripada dikasih uang bermiliar-miliar. Ya muliakan Allah SWT. Dan itu persis yang disabdakan oleh baginda Nabi. Layal qayanna Isa bin Maryam rijalan hum mithlukum au khairum minkum. Coba ini. Nabi itu bersabda, nanti menjelang hari kiamat manusia itu kembali semangat mengamalkan agama, ibadah ramai di mana-mana, taklim ramai di mana-mana, jamaah dakwah bergerak di mana-mana, orang semangat mengamalkan perjuangan agama. Pada waktu itu Nabi Isa diturunkan, Nabi Isa akan menjumpai orang-orang hebat, orang-orang baik seperti kamu wahai para sahabat.
Bahkan au khairum minkum, bahkan ada yang lebih baik daripada kamu, Nabi bersabda. Adapun kita begitu banyak kelemahan. Kita ini keluar belum berangkat sudah dilingkari kapan tanggal wabsinya. Sedangkan para sahabat itu berdoa, la taruddani ila ahli. Ya Allah, saya niat berangkat keluar, jangan pulangkan lagi ke rumah. Kita ini belum berangkat sudah dilingkari kapan tanggal pulangnya. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi pun demikian kita pegang dakwah ini, kita istiqomahkan amalan ini. Semoga dengan cara seperti ini Allah jadikan kita sebab bangkitnya orang-orang hebat di akhir zaman sebagaimana yang disabdakan baginda Nabi insyaallah kan? Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun itu kalau ingin baik kembali kepada perbaikan iman, kembali kepada perbaikan amal, dan kita itu mesti tambah hari itu tambah yakin bahwa orang itu kalau taat kepada Allah, ngamalkan agamanya Allah, pasti ditolong oleh Allah. Bentuknya bagaimana, rahasianya Allah. Kapan datang waktunya, rahasianya Allah. Pokoknya sudah menjadi pengalaman. Orang itu kalau ngamalkan agama sungguh-sungguh, di dunia itu akan ditolong oleh Allah. Sebelum di akhirat dapat ridhonya Allah. Maka yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Allah menceritakan, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Jadi Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah supaya membawa pergi kaumnya Bani Israel meninggalkan negeri Mesir. Berangkat malam hari, naik kuda, naik unta, malam hari gelap gulita. Maka Nabi Musa mengajak Bani Israel berangkat. Nabi Musa itu betul-betul hanya berjalan mengikut apa yang Allah perintahkan. Maju, bergerak maju. Kanan, belok kanan. Kiri, belok kiri. Maka begitu mereka Bani Israel meninggalkan Mesir, marah Fir'aun, dikerahkan sejuta pasukan untuk mengejar mereka. Lari sekencang-kencangnya. Tiba-tiba sebagaimana diceritakan di dalam Al-Qur'an itu, mereka sampai di satu tempat pantai pinggir lautan, depannya membentang lautan, di belakangnya Fir'aun mengejar dengan sejuta pasukan. Orang-orang mengatakan, Nabi Musa, bagaimana kamu ini? Wong lari kok malah jatuhnya ke pinggir lautan. Inna lamudrakun, tertangkap kita ini. Sudah. Nabi Musa itu menjawab, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, sekali-kali tidak. Tidak mungkin kita ini tidak ditolong oleh Allah. Saya ini hanya berjalan mengikut apa perintahnya Allah. Pasti Allah tolong kita. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama, Nabi Musa itu mengajarkan kepada kita, orang itu kalau sudah mengamalkan agama, sudah taat kepada Allah, sudah yakin 100% pasti ditolong oleh Allah. Jangan ada keraguan sedikit pun. Istiqomah ibadah, istiqomah taklim, istiqomah dakwah, istiqomah makomi, istiqomah intikoli, tetapi tidak yakin pasti ditolong oleh Allah. Istiqomah ibadah, istiqomah dakwah, tapi tidak yakin pasti ditolong oleh Allah. Hadrati Maulana Ilyas rahimahullah, beliau mengatakan ini golongannya orang yang tidak bernasib baik.
Lawang kamu itu ngamalkan perintahnya Allah, kok tidak yakin ditolong Allah itu bagaimana? Maka kita ini makomi istiqomah, insyaallah. Pasti datang pertolongan Allah. Bentuknya bagaimana? Itu rahasianya Allah. Itu rahasianya Allah. Intiqoli, nisabnya 3 hari, 40 hari, 4 bulan istiqomah, insyaallah. Pasti ditolong oleh Allah. Bentuknya bagaimana? Rahasianya Allah. Dari dulu ada nabi zaman dulu. Nabi bercerita mengenai seorang nabi zaman dulu. Jadi ada seorang nabi zaman dulu itu malam hari itu dapat wahyu. Sebelum tidur itu dapat wahyu, isinya itu aneh. Besok pagi kalau kamu buka pintu, benda yang kamu lihat pertama kali wajib kamu makan. Di wahyunya seperti itu. Betul. Begitu bangun tidur pagi hari, buka pintu, ternyata benda yang pertama kali dilihat gunung. Loh, berarti ini wajib makan gunung ini. Bagaimana orang mau suruh makan gunung ini? Tetapi seorang nabi yakinnya penuh kepada Allah. Sudah, ini perintahnya Allah, saya kerjakan. Maka dia keluar rumah, bismillah, niat ingsun makan gunung. Berjalan, ketemu kemana? Mau kemana? Mau makan gunung. Yang melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi anehnya itu gunung yang didatangi, didekati itu, begitu tambah dekat, gunungnya itu tambah mengecil. Semakin dekat semakin kecil, tambah dekat tambah kecil. Maka begitu pas di depan gunung, gunungnya dikecilkan oleh Allah, bahkan dirubah jadi roti sak genggaman tangan. Bismillah makan gunung. Yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dakwah terutama taskil itu seperti perintah makan gunung. Jadi kalau kita tuh ditaskil 4 bulan, ditaskil 40 hari, 10 hari, itu rasanya seperti disuruh perintah makan gunung. Dengar bayar enak, begitu taskil, wah makan gunung. Tetapi yang muliakan Allah SWT, kalau kita berdiri bangkit, datang pertolongan Allah, nanti yang gunung-gunung itu jadi roti sak genggaman tangan. Bagaimana? Insyaallah? Insyaallah. Ringan. Jadi muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang itu kalau sudah taat kepada perintahnya Allah, yakin ditolong oleh Allah. Maka Nabi Musa itu tegas, kalla inna ma'ya rabbi sayahdi. Tidak mungkin lawang saya ini hanya taat yang Allah perintahkan kok celaka, itu tidak mungkin. Pasti datang pertolongan Allah. Bentuknya bagaimana? Tidak tahu. Maka tiba-tiba ada seorang laki-laki Mesir, masih keluarganya Fir'aun, tetapi sudah dapat hidayah masuk Islam, ikut Nabi Musa, bertanya, Nabi Musa, sebenarnya perintahnya Allah kita itu suruh kemana? Ke sana. Sambil nunjuk ke arah lautan itu. Maka orang ini tanpa pikir panjang, dia pacu kudanya, lompat ke lautan, tenggelam dia saat mudanya sekali. Tetapi ketika datang perintahnya Allah, anitrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Nabi Musa diperintahkan memukulkan tongkatnya ke lautan, sekali pukul terbelah 12 jalan. Dan ternyata laki-laki itu ada di dasar lautan, hidup, kudanya juga hidup. Bukan hanya hidup, basah oleh air pun tidak. Ya kan Allah Subhanahu Wa Taala, coba itu hasil daripada yakin kepada Allah. Maka ringkas cerita itu, akhirnya Bani Israel yang 12 kabilah itu masing-masing melalui satu jalan, satu kabilah, satu jalan, satu kabilah. Sambil mereka itu nyocok-nyocokkan tangannya itu di air. Ini kok dicocok begini basah, dilepas kering.
Jadi masih air tapi kaku seperti bata. Dan air lautan itu gelap gitu. Maka di antara mereka itu saling berbisik di antara yang lain. Ini kita selamat, kabilah kita selamat, bisa nyebrang lewati jalan. Tetapi bagaimana dengan saudara-saudara kita dari kabilah yang lain? Rupanya pada waktu itu mereka ada pikir umat, pikir-pikirkan teman-temannya. Maka barokahnya pikir umat itu langsung dirubah. Lautan yang tadinya gelap itu langsung sebening kaca. Saling lihat satu dengan yang lain. Alhamdulillah, udah selamat deh. Sama-sama selamatnya. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah pengalaman orang-orang dahulu. Pengalaman orang-orang sebelum kita, pengalaman para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, pengalaman para sahabat radhiyallahu anhum setelah mereka meyakini Allah, setelah mereka siang malam hidup cita-citanya hanya mencintai Allah, bagaimana mendapatkan ridhonya Allah. Setelah itu mereka habis-habisan mengamalkan dan memperjuangkan agamanya Allah. Shalom ya. Maka mereka di dunia ditolong oleh Allah, di akhirat dimuliakan oleh Allah, dapat ridhonya Allah, dimasukkan surga oleh Allah. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya orang mengamalkan agama, apalagi memperjuangkan agama, itu sering banyak ndak enaknya, itu sering. Tetapi di balik ndak enak itu terdapat seenak-enaknya barang yang enak. Allah. Sebagaimana perkataan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, inna wajadana khairal khairi fil kurhi. Kami ini, pengalaman kami ini justru mendapatkan sebaik-baiknya kebaikan, seenak-enaknya keenakan ketika justru di dalam perkara yang tidak cocok dengan hawa nafsu. Jadi ketika mereka tidak cocok dengan hawa nafsu, agama amalkan terus. Dulu kami di Mekah enak-enak, punya rumah, punya toko, punya macam-macam. Tiba-tiba suruh hijrah ke Madinah, ditinggalkan semuanya. Dulu kami enak-enak di Madinah, mulai ada beres urusan, tiba-tiba disuruh ke Badar, tiba-tiba diajak berangkat ke Uhud, tiba-tiba diajak berangkat ke Khandaq. Masya Allah. Jadi itu perang Khandaq atau perang Ahzab itu diabadikan di dalam Al-Quran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Jadi belum pernah orang Islam itu menghadapi keadaan berat sebelumnya seperti di Khandaq, di perang Ahzab itu. Orang-orang Arab, suku-suku yang kafir itu kompak bareng-bareng mau nyerbu Madinah. Belum pernah sebelumnya seperti itu. Di dalam Madinah orang Yahudi yang tadinya berdamai khianat. Maka orang Islam itu diboikot, lockdown. Itu lockdown betul itu. Dari luar tidak bisa masuk, dari dalam tidak bisa keluar. Makanan dari luar tidak bisa masuk, lama-lama persediaan itu tambah habis, tambah menipis. Maka waktu itu Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu itu usul supaya dibikin parit. Parit itu bahasa Arabnya Khandaq, maka dinamakan perang Khandaq, perang parit, mengelilingi Madinah itu. Untuk kalau musuh itu nanti tidak bisa langsung masuk, tapi terjebak di parit, dilempari tombak panah dari atasnya. Maka di tengah-tengah kelaparan, ketakutan, kekhawatiran, musim dingin juga, para sahabat itu gali parit. Maka tiba-tiba ada batu besar menghadap di tengah parit itu. Dicongkel, diangkat, dipukul, tidak bergerak sama sekali. Langsung beberapa orang lapor kepada Rasulullah. Maka Nabi langsung turun sendiri. Ini bagian saya.
yang berat-berat ini bagian saya. Jadi begitulah orang tua, amir, penanggung jawab, yang berat-berat bagian saya ini. Bagaimana? Insya Allah? Insya Allah. Maka Nabi pukul itu batu. Begitu dipukul itu, tiba-tiba keluar sinar. Sinar itu mencuat sampai atas. Nabi bersabda, ini isyarat dari Allah bahwa nanti akan datang waktu Romawi ditundukkan kepada umat Islam. Masya Allah. Padahal waktu itu umat Islam itu dikepung musuh, dikhianati musuh dari dalam, kelaparan, kedinginan, melarat. Tapi Nabi bersabda, Romawi nanti ditundukkan untuk umat Islam. Romawi itu waktu itu seperti Amerika gitu. Pukul lagi, keluar sinar lagi. Nabi bersabda, ini petunjuk isyarat dari Allah. Nanti Persia juga ditunjukkan untuk umat Islam. Jadi Amerika ditundukkan, Cina ditundukkan. Kurang lebihnya seperti itu kalau zaman sekarang. Pukul lagi, keluar sinar. Nabi bersabda, negeri-negeri Himyar, negeri-negeri Habsyah juga akan ditundukkan untuk umat Islam. Yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, maka para masyayikh, para ulama itu mengatakan dakwah itu mesti yakin kepada Allah, yakin pada janji Allah. Jadi kita itu hari-hari mungkin jauh lah itu 8 orang, 10 orang, bahkan mungkin ada yang di Malang 5 orang, 3 orang, tapi yakin nanti orang Amerika dapat hidayah, orang Cina berbondong-bondong dapat hidayah. Jadi jangan marah sama orang Cina, datang ke Indonesia, datang ke Kendari, datang ke Kolaka, macam-macam itu mendekat kepada kita untuk ditaskil oleh kita. Nanti ditaskil, jadi kartun 4 bulan, pulang hidupkan makomi di Cina sana. Bagaimana? Insya Allah. Yang lain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dakwah itu yakin kepada Allah, yakin kepada janji-janjinya Allah. Maka tiba-tiba itu, saking laparnya itu, para sahabat itu pada nalikan batu di perutnya. Seorang sahabat datang, ya Rasulullah, saya ini betul-betul lapar ini. Lihat ini, saking laparnya ini, satu batu saya ganjalkan di perut saya ini. Nabi senyum-senyum sambil buka perutnya, ini 2 batu. Jadi ternyata yang namanya amir orang tua itu lebih lapar. Maka Sayyidina Abu Thalhah radhiyallahu ta'ala anhu melihat Nabi itu tambah hari kok tambah lemas, tambah lapar, tambah loyo itu, pulang ke rumah. Bertanya kepada istrinya, Sayyidah Ummu Sulaim, kamu di rumah ada makanan enggak? Untuk apa? Nyekrom Nabi. Oh ada, tapi hanya cukup 1 orang saja. Ya sudah, kamu masak. Lalu memerintahkan anaknya, Sayyidina Anas bin Malik, Anas, kamu nanti ngundang Rasulullah. Ini saya ingin ngikram Rasulullah saja, 1 orang saja. Rasulullah tok, jangan yang lainnya. Kamu lihat ini, makanan cukup hanya 1 orang saja. Maka begitu datang kepada Nabi, disampaikan undangan, Nabi langsung berteriak, kita semuanya dapat undangan makanan dari Abu Thalhah. Masya Allah. Jadi yang namanya amir, menjaga seperti itu, tidak kenyang sendiri yang lain kelaparan, tidak mau dong, harus bareng-bareng. Salah kan? Maka dikasih cerita itu diajak semuanya ke rumahnya Abu Thalhah. Terkejut Abu Thalhah, Anas, gimana kamu undang Nabi tadi itu? Kok datang orang banyak ini? Sehingga cerita Nabi itu minta makanan dibawa. Kemudian di hadapan Nabi berdoa, memasukkan tangannya di makanan itu, panggil 10 orang, makan kenyang. 10 orang makan kenyang, 10 orang makan kenyang, sampai 80 orang makan kenyang semuanya, makanan utuh seperti sedia kala. Nabi sendiri makannya paling belakangan, paling akhir. Bagaimana? Insyaallah ya. Yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam-macam pertolongan Allah didatangkan ketika umat ini sibuk ngamalkan agama, sibuk perjuangkan agama.
Maka ini dakwah ini sudah begitu nampak barokahnya. Memburika fi syai'in fal yalzamhu. Barang siapa diberkahi satu perkara, pegang perkara ini sungguh-sungguh. Insyaallah kan? Maka bagaimana kita istiqomah dakwah, istiqomah ibadah, istiqomah amalan makomi, istiqomah intiqoli semata-mata karena Allah. Insyaallah kan? Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang zaman dahulu itu yang namanya berjuang itu, merjuangkan agamanya Allah, keluar di jalan Allah, itu siap. Dalam keadaan apa saja itu siap. Keadaan longgar siap, sempit siap, sengaja siap, tidak sengaja siap. Jadi ada seorang sahabat itu namanya Dihyah, Sayyidina Dihyah Ibnul Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu ta'ala anhu. Orangnya itu ganteng itu. Dia itu berangkat dari rumahnya naik onta ke masjid mau sholat jamaah. Begitu selesai sholat itu, tiba-tiba itu Nabi angkat surat. Ini surat, isinya surat dakwah untuk Raja Romawi. Siapa yang siap mengantarkan? Langsung Sayyidina Diyah angkat tangan. Saya Rasulullah siap. Dia ambil suratnya, langsung berangkat ke Romawi. Di tengah jalan ditanya sama temannya, Diyah mau kemana? Romawi. Untuk apa? Ngantar surat dakwahnya Rasulullah. Kamu tahu di mana Romawi itu? Tidak tahu. Jadi pokoknya berangkat aja. Bagaimana? Insya Allah. Yang tua semangat, yang muda semangat. Anak-anak muda itu keroyokan datang kepada Nabi untuk musyawarah supaya diberangkatkan, dibolehkan berangkat keluar jalan Allah. Maka oleh Nabi itu dilihat, kamu ini masih kecil-kecil, umurnya baru 11 tahun, 12 tahun, 14 tahun, kecil-kecil. Kamu pulang dulu aja. Nanti 2 tahun, 3 tahun lagi baru boleh keluar. Tiba-tiba ada seorang anak kecil, ya Rasulullah, saya ini memang kecil, fisik kecil, umur juga kecil, tapi saya ini jago mana? Coba buktikan, mana? Jual. Oh, tepat tuh, boleh berangkat. Satu orang temannya mengatakan, loh, ya Rasulullah, dia itu kalau kelahi sama saya kalah terus. Lah kalau dia boleh berangkat, saya tidak boleh berangkat, bagaimana ini? Oh, kalau begitu kamu dua-duanya berangkat. Yang muda-muda semangat, yang tua-tua itu juga semangat. Jadi suatu hari diberangkatkan rombongan untuk keluar jalan Allah. Ada orang sudah tua, sudah sepuh, saking tuanya itu, dia itu naik unta itu, setiap kali untanya melangkah itu miring-miring mau jatuh. Melangkah lagi, miring-miring mau jatuh. Melangkah lagi, miring-miring lagi mau jatuh lagi. Sama yang muda itu ditegur. Sampai ini kita ini mau perang sama orang kafir. Lah kamu ini jangankan ketemu musuh, jalan aja mau jatuh. Istirahat saja di rumah. Jadi kakek sudah tua, istirahat saja di rumah. Marah itu kakek tua. Wahai anak muda, jangan bicara sembarangan. Jangan ngomong ngawur. Kamu tahu, saya ini walaupun tua begini ini, sebab saya ini ikut berangkat, rombongan ini bertambah 1 jumlahnya. Bagaimana? Yang tua-tua ini. Ya. Jadi yang muda, yang tua berangkat semuanya. Yang niat, yang kurang niat berangkat semuanya. Yang sengaja, tidak sengaja, pokoknya hadir untuk berangkat semuanya. Insyaallah ya. Maka yang niat keluar jalan Allah, mari insyaallah. Bagaimana tasgilnya ini? Bagaimana tasgilnya ini? Boleh dong. Kasih jalan Pak untuk meditasi. Boleh jalan. Sekarang sudah dia bentuk dari alat-alat Pak. Kemarin form-form yang tadi sudah kita bagikan diisi Pak. Boleh sekarang disampaikan apa lagi Pak? Boleh Pak. Yang salah dari PP Bangkulan Negeri Jauh Pak. Dari alat-alat apa? Negeri Jauh. Kita berangkatkan sebanyak-banyak. Mari Pak, bismillah. Boleh Pak.
Boleh saksikan nama dulu Pak. Berangkat niat sekarang. Nanti berangkat tadi kita orangkan. Boleh. Berdiri untuk niat sekarang. Boleh dari alat-alat apa? Yang sudah. Dari mahalah dari halakah. Alat-alat apa boleh Pak? Mari Pak, bismillah, insyaallah. Ya, hati kita menginginkan orang paling miskin berangkat ke seluruh dunia Pak. Orang paling miskin, bukan paling kaya, paling miskin berangkat ke seluruh dunia. Boleh Pak? Boleh. Yang sudah IPB syarat per bulan sempurna, boleh langsung catatkan nama untuk negeri jauh. Ini semua Pak ya.